careful with your pretty eyes and run with me. Oke, selamat datang kembali di Purwakarta Auto Story. Di sebelah kita kali ini ada Toyota Agya GR ya. Jadi GR itu sekarang Toyota mengganti varian tertingginya dari TRD Sportivo itu menjadi GR ya, termasuk di Toyota Agya ini gitu. Gimana selengkapnya tentang detail dari Toyota Agya ini? Yuk kita simak di video kali ini. Jadi untuk Toyota Agya TRD dengan Toyota Agya GR ini sebenarnya tidak ada perbedaan ya, hampir sama kecuali di emblem dan penamaannya saja. Jadi Toyota itu setelah launchingnya Toyota Race GR, dia mengganti varian tertinggi dari Toyota itu menjadi GR dari TRD Sportivo. Jadi untuk mengesankan mobil yang high performance-nya gitu ya. Jadi sebenarnya juga sayang sebenarnya diganti dengan GR dari TRD, karena memang TRD itu udah melekat banget di masyarakat kita ya. Bahkan stikernya itu biasa nempel di mobil-mobil selain Toyota. Nah, kita lihat di bagian depan dari Toyota Agya GR ini ya. Jadi sebenarnya kalau Agya itu dari pertama keluar tahun 2013 sampai sekarang GR ini keluar, dia tidak ada perubahan yang major ya. Dia hanya sedikit perubahan di bumper, kemudian ini headlamp dan bentuk dari kap mesin gitu ya. Nah, di GR ini kita lihat headlampnya dia sudah menggunakan proyektor ya. Kemudian ada aksen hitamnya juga di dalam. Di bawah dia ada fog lamp dengan outer hitam yang cukup besar seperti ini. Jadi kesan chrome-nya ini minim sekali di bagian depan mobil ini. Dia diganti dengan aksen black piano dan menjadikan mobil ini terlihat lebih sporty ya. Grillnya juga seperti ini, dia terlihat lebih padat dan di sini ada emblem khas mobil LCGC ini ya. Nah, kita lihat di bagian samping dari Toyota Agya GR ini ya. Jadi di bagian samping dia lebih fresh dengan velg yang dual tone seperti itu. Dia memakai ukuran ring 14 dengan profil bannya 175/65 ring 14. Kemudian di sebelah sini dia ada, ini cuma stiker ya, stiker GR-nya yang menandakan bahwa mobil ini adalah varian tertinggi dari sebuah Toyota Agya. Kemudian ada emblem dual VVTi. Spion yang seperti ini mirip-mirip spionnya Veloz ya, Rush ya, seperti itu. Kemudian dia ada sen di sebelah sini. Dan di bagian tengah ini dia ada side body molding, bentuknya minimalis seperti ini. Door handle dengan warna senada body yang modelnya masih cungkil sama seperti Agya sebelumnya. Dan di bawah dia ada side skirt. Untuk pengereman dia masih sama. Depan dia memakai cakram, kemudian belakang dia masih menggunakan rem tromol ya. Nah, untuk bagian belakangnya dia spoilernya bentuknya udah besar ya, dengan warnanya hitam, dia nggak sewarna body, lebih mengesankan sporty-nya. Kemudian dia juga ada emblem Toyota di sini. Biasanya kan kalau tipe TRD itu ada tipe emblemnya TRD, kalau di sini Toyota, dan dia juga ada high mount stop lamp-nya. Kemudian di bagian stop lamp nih, di bagian stop lamp stop lampnya dia sudah LED, tapi untuk sen dan lampu mundurnya dia masih menggunakan bohlam-bohlam biasa. Kemudian karena dia ini keyless ya, di sini masih ada anak kunci ya, tuas untuk anak kunci, dan di kuncinya ini ada sebenarnya, kita tinggal tarik seperti ini dan kita bisa membuka bagasi dari sebelah belakang gitu. Tapi ini sebenarnya pembukaan bagasinya dari depan bisa, dan dari belakang kita masih bisa menggunakan anak kunci seperti ini meskipun dia kuncinya sudah keyless ya. Kemudian di bagian bawah dia bempernya seperti ini.
Seperti yang teman-teman lihat, dia lebih terlihat sporty dan berbeda dengan tipe Agya di bawahnya. Nah, untuk bagasinya dia sudah memiliki tray ya, dimana tray ini bawaan dari dealernya ya. Kemudian joknya sama masih seperti Agya sebelumnya, cuman di sini headrest dia sudah memiliki 3 headrest ya. Kalau di Agya sebelumnya kan dia ada 2 headrest. Dan ini pelipatan joknya, joknya bisa dilipat, cuman nggak bisa sebelah-sebelah ya. Jadi dia pelipatannya itu harus bareng gitu. Bentar. Nah, ini dilipatnya harus bareng, dan kalau kita lurusin dia sebenarnya masih belum rata lantai ya. Kemudian di bagian bagasi, untuk bagasinya juga dia tidak berbeda dengan Agya tipe sebelumnya, dia masih sama seperti ini. Dan ini peleknya nih, untuk pelek cadangannya dia menggunakan pelek kaleng ya, jadi belum full size seperti itu. Tapi ukurannya dia sama nih, masih memakai velg kaleng ring 14 ini. Nah, kita lagi ada di interior dari Toyota Agya JR ini. Kita nyalain dulu mesinnya biar nggak terlalu panas ini. Ya, jadi untuk apa namanya tuh, desain dari interior, dia desain interiornya itu masih sama dengan Agya yang 1000 cc yang pertama kali keluar. Dia masih seperti ini, cuman ada sedikit perbedaan di bagian konsol tengahnya ya. Jadi dia sudah mendapatkan head unit yang double din seperti ini, dan di bawah untuk pengaturan AC-nya dia sudah digital ya. Nah, ini ada maksimal cool ini, kemudian suhunya, sini pengaturan kipas ya. Jadi dia sudah digital, cuman pengaturan arahnya itu cuman ada satu pengaturan arah ya, nggak ada pengaturan ke bawah ataupun ke kaca depan gitu. Kemudian di sebelah sininya juga sama, masih seperti Agya-Agya sebelumnya. Nih, dia ada airbag ya. Kemudian ini ada sun visornya, cuman dia tidak memiliki kaca di sini. Spion tengah, lampu bacanya ini masih sun visornya seperti ini. Kemudian di bawah ini transmisinya matic ya, dan ada 2 buah cup holder, kemudian tempat penyimpanan terbuka serta power outlet di sebelah sini. Nah, untuk ke tengahnya nih, kalau Agya TRD yang pertama keluar itu tahun 2014 dia memiliki konsol box. Kalau ini nggak ada ya, cuman ada 1 cup holder di sini. Kemudian joknya juga dia bahannya fabric hitam kayak gini, cuman ini bahannya ini lebih lembut dibanding dengan Agya sebelumnya gitu. Dan di sebelah setir nih, setir dia pengaturannya fix nih, ini nggak bisa diatur tilt steering ataupun teleskopik, dia nggak ada gitu. Kemudian di sebelah kiri tuas wiper dengan intermitter, wiper belakang juga ada di sini. Kemudian di sini saklar seperti biasa nih, lampu fog lamp gitu. Kemudian lampu sen ada di sini. Untuk speedometernya juga dia sama ya, nggak ada perbedaan ini speedometernya, hanya beberapa aksen dari speedometer ini nih yang ada merah seperti itu gitu. Kemudian karena dia juga udah apa namanya tuh, udah keyless ya, jadi dia sudah tidak menggunakan anak kunci untuk menghidupkan mobil. Dia cukup pijit tombol sebelah sini. Dan kemudian di sini dia ada electric mirror, sudah retract. Sama, selebihnya ini masih sama dengan Toyota Agya versi sebelumnya ya, yang masih 1000 cc. Nah, kita lagi ada di row kedua dari Toyota Agya. Untuk akomodasi sebenarnya ini nggak jauh berbeda atau bahkan dibilang sama dengan Toyota Agya sebelumnya. Legroomnya dia masih lumayan dapat, kemudian headroomnya juga dia tidak terlalu mentok. Kemudian dia di sini ada side pocket nih, back pocketnya dari kursi depan.
Dan joknya dia sudah Isofix ini, joknya dengan bahan fabric yang cukup lumayan lembut di bagian tengah gitu. Kemudian di sebelah trimnya, di trimnya dia ada speaker di sini. Jadi dia memiliki 4 buah speaker, 2 di pintu depan dan 2 di pintu belakang. Ada cup holder dan bahannya seperti ini nih. Ini mudah-mudahan nggak cepat terkelupas kayak Agya sebelumnya ya, karena di Agya sebelumnya ini karena gesekan tangan ini cepat terkelupas. Ini mudah-mudahan nggak seperti itu gitu. Nah, kita lagi berkendara dengan Toyota Agya GR ini ya gitu. Jadi mesinnya kali ini dia memakai mesin 1200 cc 4 silinder. Tenaga yang keluar dari mesin ini 88 PS. Jadi dengan mesin 4 silindernya itu dia getaran mesinnya jadi lebih halus ya dibanding dengan Agya yang 1000 cc 3 silinder gitu. Nah, karena dia lebih halus, otomatis ke dalam juga, kekedapan kabinnya ini jadi lebih kedap karena memang mesinnya juga lebih halus gitu. Kemudian di Matic-nya, ya Matic-nya cukup lah ya, Matic-nya cukup untuk pemakaian di dalam kota. Dia juga ada eco drive-nya, ada indikator eco drive-nya. Saat kita ngemudi dengan gaya yang eco, dia muncul di sana itu. Nah, dia muncul tanda hijau gitu, sama sih sepertinya di Agya sebelumnya juga itu masih ada gitu. Kemudian di suspensi juga feelingnya sama, dia lembut di depan, cuman di bagian belakang dia agak sedikit lebih keras gitu. Nah, inilah Agya GR 2021. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bantu like, komen, dan subscribe agar channel kami lebih berkembang. Share juga video ini jika video ini dirasa bermanfaat. Saya Herli Herullah, sampai jumpa di video berikutnya.